warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Apa kabar Scorpio? Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan kali ini semoga Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada ya. Maaf kelewat. Dan selalu sehat terus ya dimanapun Anda berada. Selalu dilindungi sama Allah. Amin ya. Oke, kita bahas di sini mengenai tentang asmara di minggu ketiga mulai pertanggal 16 Januari sampai tanggal 22 Januari. Angka hoki ya. Oke, kita lihat energinya seperti apa di minggu ini ya untuk Scorpio. Semoga ini resonate ya. Di sini pembacanya adalah lajang, single parent, HTS, temenan, LDR, mantan. Alias yang masih sendiri dulu kita bacanya ya. Oke, di sini udah ada satu. Dua, tiga, empat, lima. Ini yang masih sendiri bagiannya ya. Kita buka yang berpasangan, menikah, tunangan. Terus Scorpio. Oke. Yang menikah kira-kira seperti apa asmaranya? Masih berantakan ya energinya. Di sini energinya Scorpio lagi berantakan ya. Saya membaca energinya Scorpio lagi berantakan, nggak tahu kenapa berantakan sekali. Oke. Untuk Scorpio di sini energinya sudah terlihat jelas sekali ya. Ada gambaran yang terlihat di sini adalah hal-hal yang dirasakan oleh Anda yang single parent yang masih sendiri lah ya. Saya merasa di sini energinya Scorpio ada kartu Four of Pentacles, Seven of Pentacles, Page of Chalice, ada The Wheel of the Year, ada Eight of Wands ya. Dari energi ini terlihat bahwa untuk Scorpio yang masih sendiri atau single parent, ada seseorang yang menantikan kehadiran Anda. Seseorang ini entah orang dekat atau orang lama, orang baru atau orang lama, tapi pastinya seseorang ini menunggu kehadiran Anda
di minggu ini ya. Dan saat ini juga dia sudah siap untuk untuk berkomunikasi kembali kepada Anda ya. Atau bisa sebaliknya. Di sini bisa energi Scorpio sendiri, di mana Scorpio akan datang kepada seseorang yang sudah terlihat lebih sukses daripada Scorpio ya. Dan seseorang ini sangat Scorpio nanti-nantikan atau Scorpio lihat, dan dia merasakan Scorpio kalau mau datang ya udah gitu, gak datang juga nggak apa-apa gitu, tapi jangan berharap apa yang aku miliki, karena aku nggak akan bisa memberikan apa yang kamu mau, seperti itu. Dan di sini juga seseorang ini kayak udah pasrah gitu ya. Dia sudah pasrah mau kayak gimana jalannya. Dia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, dia udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia udah pasrah, dia udah ikhlasin semuanya. Dia gak mau terlibat yang aneh-aneh lagi. Dan di sini dia perjalanannya mengikuti alur kehidupan yang ada saat ini ya. Dia hanya bisa mewarnai hidupnya sendiri dengan caranya sendiri, seperti itu. Dan dia itu kayak kalau bertemu dengan Anda itu kayak biasa itulah ya, kayak nggak ada ceria-cerianya gitu. Dan di sini dia sudah berubah ya, berubah banyak banget perubahannya ya, berubah secara pemikiran, secara etika, secara pokoknya segala macamnya. Kehidupannya juga berubah saat ini. Mungkin bagi Scorpio dia terlihat seperti orang yang berada di titik terbawah ya, tapi untuk saat ini dia sudah berubah, bukan lagi seperti apa yang dilihat oleh Scorpio. Karena di sini dia sangat berusaha sekali untuk bekerja keras ya. Dia mewarnai hidupnya sendiri walaupun banyak tekanan, walaupun banyak hal-hal yang dia rasakan. Dan di sini dia sudah pasrah untuk melepaskan Scorpio, walaupun caranya Scorpio udah terlalu menyakiti dia, seperti itu ya. Dan di sini dia kayak hanya bisa melihat aja apa sih maunya kalau hadir kembali gitu. Atau kedatangannya dia kepada Scorpio di sini ingin kembali kepada Scorpio karena dia nggak bisa melupakan Scorpio, nggak bisa move on. Dia juga berharap bisa menikah, mewarnai hidup bersama Scorpio. Dia juga berharap Scorpio bisa mewujudkan keinginannya. Dia sudah punya financial yang Oke, kita lanjut. Dia di sini sudah punya financial cukup ya. Bisa terbilang ya orangnya sukses lah ya. Dan di sini kehadirannya dia itu seperti orang yang gimana ya, sudah hubungannya terputus ya dengan Scorpio. Ada dua faktor di sini ya. Dua faktor di sini, ada orang masa lalu dan ada orang baru. Kalau orang masa lalunya di sini masih berharap terus ya sama Scorpio. Yang saya baca yang finansialnya cukup di sini adalah orang baru ya. Orang masa lalunya Scorpio di sini kayaknya saya merasakan energinya dia masih terus berharap kepada Scorpio untuk kembali. Karena dia menginginkan kebahagiaan bersama Scorpio. Dia merasa nyaman, dia merasa
Scorpio bisa memberikan segala hal apa yang dia mau, seperti itu. Dan Scorpio terang-terangan seperti orang yang gampang aja ngeluarin apapun gitu ya. Dan di sini juga dia masih terus berharap bisa hidupnya berwarna lagi seperti sebelumnya, seperti itu ya. Dimana dia ingin berubah seperti apa yang diinginkan Scorpio kepada dirinya. Dan dia ketika tahu Scorpio memiliki orang baru, lebih menyayangi orang baru, karena melihat orang baru ini terlihat sangat lebih sukses daripada dia itu kayak ngerasa tersaingi kayak gitu ya, tersaingi, sehingga ada hal-hal yang membuat dia itu nggak bisa berubah dari Scorpio. Bahkan di sini dia selalu memantau pergerakannya pasangan dari Scorpio, memantau, melihat apakah masih berdilin dengan Scorpio. Jika masih juga berdilin dengan Scorpio, maka di sini dia kayak orang yang ibaratnya mencoba untuk membuat ulah lagi gitu ya. Membuat ulah lagi, mencoba untuk mencari perkara lagi, karena di sini dia merasa iri karena Scorpio mau kembali kepada orang barunya, memilih orang baru di sini ya. Jadi itulah dia merasa kayak tertantang di sini. Tapi ya kembali kepada Scorpio ya. Scorpio apa mau memilih orang baru atau orang lama? Kalau memang itu pilihannya Scorpio, maka Scorpio harus menerima segala konsekuensinya, apapun itu ya. Kenyataan terjeleknya lah ya, terbaiknya walaupun ya ada terjeleknya juga ya. Ya apapun itu harus siap resikonya, karena setiap hal yang dilakukan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh Scorpio, di sini pasti ada aja konsekuensinya. Makanya diharapkan Scorpio untuk berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Jangan menganggap sepele masalah yang terjadi, karena ini masalahnya bersifat ekstrim ya. Saya rasa energinya sangat ekstrim sekali di sini, karena sifat dari seseorang ini agak keras gitu ya, tidak seperti apa yang Scorpio bayangkan, seperti itu. Kita lihat oracle-nya seperti apa. Oracle-nya di sini adalah untuk yang masih sendiri ya. Oke, satu kartu sudah keluar. Tinggal butuh 4 kartu lagi. Kita buka, di sini ada transition. Ada apa lagi? Ada rest. Lalu ada curiosity. Lalu ada apa lagi? Di oracle-nya di sini ada achievement. Ada well. Ya, di sini energinya terbaca jelas sekali ya. Di sini saya rasa
Scorpio ada transition ini transisi, perubahan, ada peralihan, kemajuan lah ya, ibaratnya kemajuan ya. Di sini kemajuan yang diperoleh sepertinya Scorpio sudah mulai tertarik pada orang yang baru dibandingkan orang yang lama. Kenapa? Karena ada sesuatu kemajuan yang dilihat oleh Scorpio dari seseorang ini, membuat ketertarikannya Scorpio itu makin menggebu kayak gitu ya, makin tertarik, terlihatnya tuh seperti orang yang ternyata apa yang aku duga-duga tidak seperti apa yang aku kira, ternyata dia bisa berubah seperti ini ya, ternyata baru tahu ya Scorpio. Jadi Scorpio tuh kaget ya kalau ternyata orang yang dia cintai, orang yang dia sukai, sayangi itu ternyata finansialnya udah bagus, usaha kerasnya udah bagus, dan bahkan dia juga tahu kalau Scorpio itu selalu memantau dia tahu banget, dia tahu apa yang dilakukan di belakangnya Scorpio gitu, dia tahu apa yang dilakukan di belakangnya dia dari Scorpio ya, kayak gitu. Ini kalau orang yang baru. Beda kalau orang lama. Orang lama itu melihat Scorpio, ternyata Scorpio sukses ya, wah ada kemajuan nih ternyata, ya deh aku pengen balik lagi sama dia. Ini bisa mantan Anda yang sudah terputus, dia ingin kembali kepada Anda. Siapa mantan Anda? Hanya Scorpio yang tahu ya. Di sini juga dia sangat menggebu-gebu sekali untuk bisa kembali kepada Anda, terus menerus menuntut untuk bisa kembali. Entah apa yang dia cari selama ini. Di sini ada rest, artinya istirahat. Scorpio di sini terlalu bekerja keras ya, dengan memikirkan seseorang ini ya. Hubungannya juga dia sebenarnya udah nggak terlalu yang bertele-tele sebenarnya ya, tetapi di sini karena udah cukup capek, udah sampai nggak bisa tidur ya, sampai lelah, sampai bingung mau kayak gimana, tapi di sini kayak hidupnya pasrah gitu ya. Dia ingin punya jeda waktu untuk sendiri dulu, sementara aja, sendiri dulu. Dia ingin istirahat dari lelahnya dan penatnya hidup yang dia jalani, seperti itu. Dia nggak mau mikirin yang aneh-aneh gitu ya, ibarat. Dia juga nggak mau masih apa ya, ibaratnya ya, dia masih pengen menikmati dirinya sendiri, nggak mau terganggu oleh Scorpio dulu gitu. Dan di sini ada curiosity ini ya, sebenarnya mantan Anda ini bisa mantan, bisa orang baru ya. Sebenarnya mantan Anda di sini sangat ingin tahu tentang Anda, atau mungkin Scorpio yang sangat ingin tahu seseorang ini, gimana keberadaannya, dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia berdealing, berkomunikasi, bercerita dengan siapa. Ini yang menjadi pikirannya.
Dan di sini ada rasa kecemburuannya Scorpio ketika tahu dia sudah memiliki orang baru lain. Nah, ini membuat Scorpio kayak, kenapa sih kok gue mikirin dia? Kenapa sih kok gue berharap sama dia? Dia lo gak ada apa-apanya sama gue. Nah, berpikirnya Scorpio tuh kayak aneh gitu ya kan. Nah, dari sinilah terbukti bahwa Scorpio ini ya udah ngikutin alur aja. Kayak gimana maunya ya udah. Mau gak mau ya, tadi awalnya Scorpio merasa takut, canggung untuk bertemu lagi. Di sini udah mulai punya keberanian untuk bertemu, punya keberanian untuk bisa membicarakan dan menjelaskan apa yang terjadi dalam hubungannya di masa lalu dan di masa sekarang. Scorpio ingin menjelaskan semuanya kepada seseorang ini. Scorpio berharap sebenarnya ya dengan orang baru ini bisa membawa suatu perubahan pandangan bagi dirinya. Dan dia udah percaya ya bahwa dia udah punya keyakinan bahwa orang baru ini tidak akan sama seperti orang yang di masa lalunya dia, seperti itu. Dia sangat percaya betul dengan semua itu. Dan di sini ada achievement sini, pencapaiannya. Dia sudah berada di titik tertinggi dari kesabarannya, menunggu jawaban dari Scorpio, atau sebaliknya Scorpio yang di sini menunggu jawaban perubahan dia selama ini mengenai hal-hal yang dihadapi oleh Scorpio, seperti itu. Dan pada akhirnya nyatanya ya Scorpio di sini kayak orang yang kapan ya dia bisa berubah pikiran untuk bisa berdiri lagi kepadaku. Aku ingin menjalani hubungan ini lebih baik daripada sebelumnya, daripada yang pernah aku rasakan, seperti itu. Dan aku ingin merubah hidupku menjadi lebih baik. Tetapi ada suatu hal yang memang Scorpio udah rencanakan. Kenapa dia ingin kembali kepada orang masa lalu atau orang baru? Kalau kembali kepada orang masa lalu, dia sudah tahu kalau dimanfaatkan oleh orang masa lalu. Tetapi kalau orang baru, di sini dia akan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Dia akan selalu memberikan apapun yang dia mau. Tetapi dengan alasan, dengan syarat, dia bisa berbagi hati. Itu maunya. Jadi ada pemberian dan ada balasan, seperti itu ya. Ada timbal balik. Ini yang membuat Scorpio dan seseorang ini merasa berat hati untuk bisa kembali. Apalagi berdilin dengan Scorpio. Jadi sini orang ini masih ingin menyendiri, masih ingin ibaratnya lebih nyaman gitulah ya dengan kesendirian. Karena dia udah berubah ya, memiliki perubahan yang cukup drastis dan kemajuan dalam hidupnya sudah mulai terlihat sukses, seperti itu ya. Kalau udah sukses baru dikejar. Kalau nggak sukses nggak dikejar. Scorpio mah gitu orangnya ya. Scorpio mah orangnya agak matre juga ya. Oke, selanjutnya di sini untuk yang berpasangan, menikah, berpacaran, bertunangan ya. Di sini Scorpio saya rasa ada energi 7 of Chalice, 3 of Chalice, ada Knight of Atom, ada Ace of Atom, ada the Lord and the
the Lord of Shadow ya. Nah, dari energi ini saya rasa untuk yang sudah berpasangan, Scorpio sedang banyak pikiran dengan mengenai tingkah lakunya pasangan yang disembunyikan gitu ya. Gerak-geriknya aja sudah terbaca karena Scorpio ini punya sixth sense juga ya, punya intuisi yang cukup kuat juga. Dan di sini juga dia kayak orang yang masih bingung gitu ya, apa sih yang dia sembunyikan di belakang gue, kok gue penasaran ya. Nah, kayak hubungan komunikasi antara Scorpio dengan pasangan itu kayak tertutup gitu ya. Ada sesuatu yang ketidakjujuran di dalam hubungannya pasangan ini ya. Ketidakjujurannya pasangan terhadap Scorpio. Mungkin ketidakjujurannya dia dikarenakan ulahnya si Scorpio sebenarnya ya. Bisa jadi seperti itu. Karena mungkin Scorpio juga sendiri nggak pernah terbuka sama dia gitu ya, sama pasangan. Tapi Scorpio maunya selalu dia yang bisa menjelaskan apa yang diinginkannya dan kenapa terjadi seperti itu, kenapa malah bersembunyi seperti itu ya. Dan saya rasa di sini ada energi sebenarnya awal-awalnya bahagia. Scorpio sama pasangan itu bahagia banget. Bahkan dia terlihat sangat happy. Tetapi di sini sayangnya walaupun kebahagiaan itu rasanya seperti hambar yang tidak karu-karuan lah ya. Kayak awalnya percaya diri dengan pencapaiannya dia selama ini kepada Scorpio, tapi lambat laun di sini dia malah berhubungan dengan orang lain. Ada hubungan triparty di sini. Hubungan triparty ini bisa dikatakanlah hubungan orang ketiga. Di sini Scorpio juga berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Sampai-sampai mereka lagi berdebat kayak gitu. Berdebat untuk memperebutkan Scorpio. Scorpio kayak nggak merasa salah, leha-leha, santai, tiduran kayak gitu. Nggak merasa dia salah. Karena dianggapnya semuanya benar, di posisi yang benar. Padahal yang jelas-jelas itu adalah Scorpio yang salah. Di sini pasangan Scorpio sedang mempertahankan hubungannya agar tidak terlepas dari pilihan yang orang ketiga ini. Dia sekuat tenaga berusaha untuk datang memberi perhatian kepada Scorpio, selalu mencoba untuk memperhatikan gerak-geriknya Scorpio di sini. Dia kayak memberikan sebuah hal-hal yang dimana dia ingin Scorpio itu tidak berubah pikirannya terhadap dirinya. Karena di sini sebenarnya bukan adanya kemauannya dia, tapi dari seseorang lain lagi di sini. Di dalam keluarga, mungkin saudara atau keluarga lain, keluarga jauh. Tetapi setelah mengetahui mereka selalu ngejar-ngejar Scorpio makin ilfil lah ya, makin ilfil sama seseorang ini. Dan dia ketika tahu orang ini sudah banyak hal-hal yang berubah gitu ya, dia kayak ngejar banget ya
si Scorpio-nya yang ngejar seseorang baru ini, hubungan triparty. Dia lebih memilih pergi dari Scorpio. Orang baru ini lebih memilih pergi dari Scorpio. Karena apa? Karena dia tahu hubungannya ini tidak baik, hubungannya tidak aman seperti itu. Dia nggak mau terjebak pada suatu masalah yang cukup rumit. Karena sekalinya tahu pasangannya Scorpio, dia udah ribet. Nggak mau dia terjebak pada hal yang salah lagi. Di sini dia menggunakan logikanya, dia menggunakan cara pandang berpikirnya. Ketika Scorpio pergi dari dia, di sini dia ngerasa ingin melakukan sebuah hal-hal di luar ekspektasinya dia. Apa itu? Gak tahu. Kita lihat oracle-nya dulu. Ada scarcity mentality. Lalu ada apa lagi? Karena ada dua kartu di sini yang terbuka. Oke, di sini ada duality. Ada dua lagi. Ada choice, ada identification, ada reshift. Scary mentality ini ibaratnya apa ya? Scarcity, bisa dibilang kelangkaan. Jarang-jarang ada seseorang yang mempunyai mental yang cukup kuat seperti ini. Ya, Scorpio melihat pasangannya mentalnya kuat, mentalnya mental baja. Dia hanya bisa melihat seseorang ini dari sisi luarnya saja, dan dia juga melihat dari mentalnya si orang ini sangat tangguh gitu ya. Mau dijatuhin berapa kali pun gak mempan. Karena apa? Karena kepercayaan dirinya. Di sini ada dualitas. Dualitas itu lebih kayak ke apa ya ibaratnya ya. Dualitas ya pastinya perasaan, mengenai perasaan. Berkenaan dengan apa ya ibaratnya ya, keadaan kebingungan atau cinta segitiga ya. Dualitas itu memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, hubungan triparty, cinta segitiga. Dari cinta ini menjadi sebuah permasalahan bagi Scorpio ya.
dan kebingungan dalam memilih pasangan yang tepat bagi Scorpio. Choice ini ibaratnya Scorpio sudah memilih pilihan yang tepat bagi dirinya dan mengambil sebuah keputusan. Dia akan datang kepada orang ketiga ini. Entah mungkin ingin menjelaskan sesuatu untuk bisa memilih sebuah pilihannya. Dia sudah berpikir berulang kali mengenai pemilihan kehidupannya bersama Scorpio. Bersama dia. Dan di sini kayak apa ya? Sebenarnya Scorpio ragu, kayak bingung antara mau jujur mengenai perasaannya yang sebenarnya, tapi dia takut sebelumnya. Tetapi untuk saat ini dia sudah mau terang-terangan mengenai apa yang sebenarnya, mengenai perasaannya dia terhadap siapa sebenarnya yang dia pilih. Pastinya seseorang yang dia datangi. Kenapa? Karena merasa seseorang ini berbeda daripada yang lainnya. Ada reshift ini ibaratnya dia udah menerima kabar baru atau menerima keputusan bahwa yang pergi pasti akan datang dan yang datang akan pergi. Dia udah percaya dengan hal-hal yang seperti itu Sini adalah sebuah kejutan bagi Scorpio, kejutan yang tidak terduga. Dia memilih pergi dari Scorpio karena Scorpio udah tidak ada ketertarikan bagi dirinya. Dia ingin lepas dari hubungannya Scorpio. Kenapa? Karena Scorpio udah terlalu membohongi diri, mengacaukan keberadaannya dia. Masa iya gitu loh, di Scorpio sudah punya pasangan masih genit sama orang lain. Kan Scorpio yang nakal, bukan dianya, bukan orang ketiganya. Scorpio yang nakal, padahal sudah punya pasangan masih genit juga ke orang lain. Malulah kita lihat energi dari oracle-nya. Oke. Kita buka di sini ada bully, tormentor. Ada war, LH, defender. Ada alternative sexuality atau asexual. Ini ada berbau seksual, fantasi seperti itu, fantasi yang liar, keinginannya yang liar. Di sini ada bully, artinya mengganggu. Dan ada tormentor,
mintor ini untuk yang lagi masih sendiri. Ini energinya hampir sama dengan orang yang sudah berpasangan. Bisa Scorpio yang tersiksa atau bisa Scorpio yang menyiksa dia. Dulu Scorpio sampai mencak-mencak ngatain dia rendah. Sehina-hinanya, serendah-rendahnya dia dikatakan parah banget. Ucapannya keluar kata-kata kotor, kata-kata basa yang seharusnya tidak boleh diucapkan, itu dia ucapkan semua. Sehingga di sini dia benar-benar menyiksa, menyakiti seseorang ini. Itu yang masih sendiri. Untuk yang sudah berpasangan, di sini dia kayak orang yang ibaratnya menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir keras seperti itu, sehingga membuat mentalnya agak sedikit terganggu. Mentalnya itu kayak beda daripada sebelumnya ya. War perang dunia, ada Elite Defender. Elite Defender ini layaknya Anda kayak dia itu punya banyak sekongkolan untuk Anda bersama orang masa lalu ya. Di sini dia sudah banyak teman sekongkolannya untuk bisa menyiksa pasangan dari Scorpio, orang ketiga Scorpio. Dia kayak udah menekan mereka untuk bisa disiksa, dihancurkan mentalnya seperti itu. Mereka sampai minta bantuan sama teman-temannya. Nah, itulah energinya ya. Untuk yang menikah di sini sama, seolah-olah dialah yang menjadi korban, padahal dialah pelaku dari kejahatan mental ini, sampai mengolok-olok teman-temannya untuk bisa menghancurkan seseorang, orang ketiga ini. Dan di sini ada alternatif seksual. Alternatif seksual itu artinya seksualitas alternatif. Dia selalu mencari berkenaan dengan seks seperti itu, percobaan ibarat. Karena memang Scorpio jiwanya jiwa keinginannya, nafsunya tuh gede. Seksual ini lebih ke ibaratnya seksual ini tidak berkelamin, tidak memiliki alat. Jadi di sini dia kayak bernafsu dengan orang ketiganya. Dia hanya datang ke dalam kehidupannya orang ketiga ini karena nafsu, karena untuk ibaratnya untuk memberikan nafsu liarnya kepada orang ketiga ini.
tapi tidak dengan orang pertama. Makanya perasaannya di sini diduakan oleh dia, atau dia yang diduakan oleh Scorpio. Dia nggak suka dengan sikapnya Scorpio yang seperti ini. Perangnya tuh acak adul, sampai dia saling menyerang, saling bertengkar, bersaing. Scorpio mah enak, cuman diem-diem doang, nggak memilah diem kayak gitu, nggak ada. Dia cuma diem kayak orang bego gitu loh, kayak bengong banget, kayak gue dikejar-kejar sama banyak orang ya, dikejar-kejar, kayak gue merasa kalau memang laki-laki merasa tampan, kalau wanita merasa cantik kayak gitu. Ini Scorpio ya. Oke, terima kasih Scorpio. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan jika memang ini resonate kepada Anda, berarti ini adalah energi Anda. Tetapi jika tidak resonate, maka ini bukan energi Anda. Karena di sini energi banyak orang, ya. Tidak hanya berpatokan pada satu orang saja. Dan di sini juga pembacanya menggunakan energi semesta, ya. Oke, terima kasih buat Scorpio. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.